Salam sukacita bagimu, saudara dan saudariku. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hidup tanpa tantangan itu memang terkesan menyenangkan. Namun tahukah kita bahwa kondisi seperti itu sama sekali tidak mendewasakan? Mengapa? Karena biarpun cenderung menciptakan kesulitan dan ketakutan, tantangan sebenarnya memaksa kita untuk mengerahkan segala kemampuan terbaik yang kita miliki untuk mengatasinya. Ibarat api dalam sekam, di balik tantangan tersirat daya dorong untuk membantu kita menemukan semua potensi diri yang selama ini terpendam. Maka tantangan itu bisa menjadi suatu berkat yang tersembunyi. Tantangan dapat membuat hidup ini menjadi lebih menarik. Bila kita hanya mau terus menghindari tantangan, percayalah bahwa hidup kita tidak berkembang sama sekali. Take the challenge and make a change. Inilah yang harus kita lakukan bila ingin berkembang. Para saudara dan saudariku, selama beberapa hari yang lalu, kita diajak untuk merefleksikan pemakluman diri Yesus sebagai roti hidup. Secara berulang kali, Yesus berkata bahwa barang siapa yang makan dagingnya dan minum darahnya akan memperoleh hidup yang kekal. Kini, dalam perikop Injil hari ini, yang diambil dari Injil Yohanes, bab 6, ayat 60 sampai dengan ayat 69, fokus refleksi kita diarahkan kepada tanggapan para murid tentang pernyataan Yesus tersebut. Ternyata, banyak murid Yesus yang tidak tahan mendengarnya. Mereka bersungut-sungut dan berkata bahwa perkataan Yesus itu terlampau keras. Menyikapi kondisi hati dari para muridnya ini, Yesus pun menantang mereka dengan berujar, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu?" Akan tetapi, sebelum pertanyaannya ini ditanggapi oleh para muridnya, Yesus sekali lagi menggarisbawahi segala perkataan yang pernah diucapkannya. Yesus berkata bahwa perkataannya adalah roh dan hidup. Artinya, perkataan Yesus bukan sebatas ocehan belaka, tapi hasil tuntunan Roh Kudus. Sebagai utusan Bapa, Yesus tentu berbicara atas nama Bapa, dan itu berarti pula dalam kesatuan dengan Roh Kudus. Jika demikian adanya, maka perkataan Yesus itu tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Segala yang diucapkan oleh Yesus pasti akan terlaksana. Dan selain itu, perkataan Yesus juga mendatangkan hidup, karena yang dikehendaki oleh Allah bagi manusia adalah keselamatannya. Keselamatan berarti luput dari semua bentuk kebinasaan dan memiliki hidup bersama Allah sendiri. Maka menolak untuk memahami dan menghayati perkataan Yesus adalah tindakan yang sangat merugikan. Para murid yang mendengar pernyataan Yesus ini ternyata memilih untuk mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Mereka merasa tidak sanggup menghadapi tantangan Yesus ini. Syukurlah, dari sekian banyak murid itu, Petrus tampil sebagai sosok yang berbeda. Ia sungguh mengimani Yesus dan berani menjawab tantangan Yesus dengan berkata, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup
yang kekal. Petrus sadar bahwa hanya dengan mengikuti Yesus, hidupnya akan berubah menjadi lebih baik. Maka dari itu, para saudara dan saudariku, sesuai dengan penanggalan liturgis gereja kita, pada hari ini pula kita memperingati keteladanan hidup seorang perawan sekaligus pujangga gereja, yakni Santa Katarina dari Siena. Dari catatan riwayat hidupnya, terungkap bahwa Katarina pun adalah orang yang berani menghadapi tantangan untuk mengimani Allah. Sebagai contoh, saat ia dihalangi oleh orang tuanya untuk menjadi biarawati, ia tetap kokoh dengan niatnya itu, hingga ia pun diizinkan untuk menjadi anggota Ordo Ketiga Dominikan. Atau contoh lain, saat ia menjalani perutusannya untuk mendamaikan para penguasa yang bertikai, ia tidak pernah takut sedikit pun. Ia menerima tantangan itu dan menyelesaikannya dengan gemilang. Sebagai pengikut Yesus, kita pun hendaknya bersikap demikian. Hadapilah segala tantangan dalam hidup harian kita dengan kepala yang tegak dan hati yang teguh. Jangan berlaku seperti daun putri malu yang sekali disentuh lalu merunduk kalah. Iman yang dewasa lahir dari suatu pergumulan dan bukan dari berpangku tangan saja. Maka, mari saudara dan saudariku, take the challenge and make a change. Tuhan memberkati kita sekalian.